Baik, alhamdulillah, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Saya mohon izin kepada KPD bahwa saya akan membawa dokter-dokter muda saya untuk ikut memberikan pertanyaan tambahan kepada Mbak Febi. Apakah Mbak Febi bersedia? Baik, terus bersedia dan saya akan memberikan beberapa dokter muda mendengarkan dari waktu. Baik, adik-adik, hari ini kita akan melakukan kegiatan BST. Kali ini akan lebih ditekankan pada pemeriksaan anamnesisnya saja, ya. Di dalam tadi ada seorang wanita usia 7 tahun yang sudah siap untuk menerima tanya jawab kalian. Keluhan utamanya adalah mata merah. Jadi kira-kira dari mata merah itu nanti kira-kira yang akan ditanyakan terlebih dahulu apa? Ya, silakan Rahma. Sudah berapa lama mungkin dok? Oke, lebih ke arah apa itu? Riwayat penyakit sekarang. Bagus. Terus apa lagi? Riwayat penyakit dahulunya kita tanyakan juga dok. Oke, terus ada apa lagi? Apakah tiba-tiba atau lebih cetus? Oke, bagus. Apa lagi? Riwayat pengobatan mungkin dok. Apakah pasien sudah Oke. mengobati sebelumnya? Oke, betul. Terus apa lagi? Mungkin apa yang memperberat atau apa yang memperingan dari gejalanya? Oke, itu bagus juga. Jadi memang nanti ada beberapa yang pasti akan bisa bergulir dan lebih banyak pertanyaan yang akan ada di dalam gelar masalah. Silakan dilanjutkan. Tapi perlu diingat bahwa pasien kita harus dijaga jati dirinya, ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik kepada pasien maupun untuk diri kita sendiri, ya. Harus percaya diri melakukan pemeriksaan, jangan kelihatan seperti seorang yang sedang belajar, ya, tapi bertindak seperti seorang dokter yang melakukan pemeriksaan, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemeriksaan? Dok, kita boleh bawa catatan dok? Boleh. Nanti sambil bertanya sambil mencatat juga boleh. Ya? Ada lagi? Cukup dok. Baik. Saya tekan sekali lagi bahwa pemeriksaan kita adalah pemeriksaan anamnesis. Lakukan pertanyaan tanya jawab dengan baik, dengan benar. Kita kasih waktu 10 menit. Semoga nanti kita bisa berdiskusi setelah analisis. Baik, kita mulai ya. Baik dok. Pak Febi, seperti saya janjikan tadi, ini ada beberapa dokter muda saya yang ikut sama saya. Jadi mereka akan melakukan tanya jawab dengan Mbak Febi mengenai keluhan beserta hal-hal yang lain tambahannya. Ya, baik. Saya akan mendampingi di sini. Maka silakan. Siapa yang mau bertanya? Assalamualaikum, selamat sore Mbak Febi. Perkenalkan, nama saya Gita. Saya dokter muda yang sedang berpraktek pada hari ini. Mbak Febi, mohon izin ya, saya akan melakukan sesi anamnesis atau bertanya mengenai keluhan yang Mbak Febi rasakan. Dan nanti mohon izin di tengah-tengah saya juga akan mencatat ya hasil dari anamnesis tadi. Gitu. Apakah Mbak Febi berkenan? Boleh dok ya. Mbak Febi, boleh saya konfirmasi identitasnya terlebih dahulu? Mbak Febi ini nama panjangnya Mbak Febi siapa ya? Febi ini. Oke, baik. Mbak Febi usianya berapa tahun? 27 tahun. Alamatnya di mana? Di Dago. Di Dago. Mbak Febi pekerjaannya apa sehari-hari? Karyawan swasta. Oke. Mbak Febi, maaf pendidikan terakhirnya apa? S1. S1. Lalu sudah menikah? Belum. Baik. Mbak Febi datang ke sini dengan keluhan apa? Mata saya ini dok merah, terus 2 hari yang lalu tuh gatel, perih gitu dok, sampai nggak bisa buka mata gitu, terus kalau pagi-pagi tuh beleknya banyak. Mbak Febi, sebelumnya mata yang sebelah mana ya? Sebelah kanan dok. Sebelah kanan. Tadi matanya itu gatal atau bagaimana Mbak sebelum merah? Iya, cuma merah aja terus gatel gitu dok, perih gitu. Sejak kapan? Dari sekitar 2 hari yang lalu dok. Apakah ada hal yang memicunya? Kalau setahu saya sih nggak ada ya dok, karena saya juga nggak pergi kemana-mana. Oke. Lalu ada yang memperingan nggak? Misalnya sama Mbak Febi coba diobatin atau bagaimana? Belum dok, saya belum pakai obat apa-apa. Jadi ini pertama kali ya Mbak Febi ke dokter? Iya betul. Izin menambahkan, Mbak Febi, perkenalkan saya Dr. Muda Rahma. Dari keluhan Mbak Febi tadi, apakah ada penglihatan yang menurun? Enggak sih dok, masih normal-normal aja. Selama dari hari pertama keluhan ke hari berikutnya, apakah menjadi tambah parah atau sama saja? Iya dok, kayak makin sini tuh kayak nggak bisa ngebuka gitu kelopaknya.
Ini pertama kali Mbak Feby alami atau sudah pernah? Pertama kali dok. Pertama kali, apakah ada anggota keluarga atau teman rekan kerja yang mengalami keluhan yang sama dengan Mbak Feby? Enggak ada sih dok. Tidak ada. Iya. Sudah cukup dok. Sudah. Mungkin saya mau nambahkan lagi, Mbak Febri ada riwayat alergi tidak sebelumnya? Nggak ada dok. Nggak ada. Apakah Mbak Febri pernah mengucek mata itu suka gatal? Bagaimana ya tiba-tiba jadi merah seperti ini? Pas kemarin aja dok, pas gatal saya kucek-kucek tapi nggak terlalu sering gitu dok. Tadi nggak ada penglihatan buram gitu? Nggak ada dok. Oke. Ada perih panas? Iya cuma perih aja dok, tapi nggak panas. Dari hari kedua ini semakin parah hari ini? Iya dok, betul. Oke. Sudah dok, seperti Ibu? ya. Baik. Sudah semua? Sudah. Baik, ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari dokter muda saya. Terima kasih kepada Mbak Feby yang sudah menjawab dengan baik. Dan semoga ini sudah saya selesaikan juga. Untuk terapinya juga sudah saya tuliskan di komputer tadi. Nanti tinggal pengambilan obat di apotek. Tolong dipergunakan obat-obatannya dengan baik, sesuai dengan aturannya. Dan kontrol ke sini 1 minggu yang akan datang. Semoga pengobatannya berhasil dan Mbak Feby bisa pulih seperti sedia kala. Ya, oke. Baik, terima kasih kepada Mbak Feby. Saya selesaikan di sini ya. Terima kasih. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah melakukan BST pada hari ini. Tadi pasiennya adalah seorang wanita 27 tahun ya dengan keluhan mata merah. Ya, baik. Kalau dari kita sendiri, kira-kira diagnosis atau penyebab dari mata merahnya kira-kira apa? Dok, menurut saya karena dia mata merah tanpa penurunan penglihatan, mungkin dia hanya konjungtivitis mungkin ya dok. Konjungtivitis, oke. Apa? Mungkin saya menambahkan konjungtivitis bakterialis dok, karena pasien Bakterialis. saat bangun ada pilek yang lengket katanya dok. Oke. Kemudian Kemungkinan bisa jadi juga benda asing dok. berhasil. Oke, baik. Kita mulai dari awal ya. Pertama, nah kalau dari kita sendiri, kalau mendiagnosa konjungtivitis itu dasarnya dari mana? Dari ininya dok, kalau dari analisis tadi dia matanya merah, itu tanda inflamasi dok. Jadi saya berpikiran mungkin ada infeksi dok di matanya. Infeksi. Terus apa lagi? Sama tadi katanya ada gatal juga ya dok ya. Gatal, keluar kotoran, agak panas, itu aja sih dok. Oke. Itu lebih ke konjungtivitis seperti Iya, itu. betul dok. Kalau kamu bisa menduga bahwa dia suatu bakteri dari mana? Dari sekret yang di pagi harinya itu dok. Ya, kemudian mungkin tadi terasa gatal dan panas tadi dok. Tapi memang saat bertanya tidak merasakan tidak menanyakan apakah ada sensasi benda mengganjal seperti yang disampaikan Elizabeth. Oke. Baik. Nah, terakhir Eja tadi bilang ada benda asing dari diagnosis. Kira-kira dasar menarik kesimpulannya dari mana? Pertama kali dari keluhan utamanya dok yang mata merah. Jadi tidak ada penurunan visus. Oke. Kemudian pasiennya juga tadi mengatakan ada rasa perih. Jadi saya interpretasikan perihnya mungkin nyeri ya dok. Karena biasanya tanda utama dari benda asing adalah ada nyeri pada mata. Nyeri pada mata. Nah, kalau Eja ini spesifiknya mungkin bisa didiagnosis benda asingnya di mana mungkin? Tidak bisa dok. Tidak bisa. Oke. Nah, sekarang kita memiliki dua kesimpulan yang relatif sama, yaitu konjungtivitis yang ramai lebih menjelaskan mengenai diagnosis bakterialnya gitu ya. Kalau dia beda sendiri nih. Ya, tadi juga memang berbeda sendiri karena suatu benda asing gitu ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa kalau kita melihat tentang mata merah, bahwa kita harus melihat dalam skup yang lebih besar. Kalau saya sih selalu mengajarkan rumahnya apa? Rumahnya mata merah. Kita langsung membagi menjadi mata merah dengan penglihatan kelihatan atau mata merah dengan tanpa penglihatan kelihatan. Jadi dari situ kita bisa melihat diferensial diagnosisnya apa saja dari dua bagian tersebut. Tapi rumahnya tetap yang sama. Gitu. Nah, kalau dari kelanjutan anamnesis tadi, baik dengan pengobatannya, dengan ciri-ciri khasnya tadi, kira-kira yang lebih mendekati atau lebih mendekati diagnosis yang sebenarnya kira-kira gimana? Apakah Eja masih tetap berkesimpulan bahwa itu suatu benda asing? Tidak dok.
Sepertinya ini lebih ke setuju konjungtivis. Yang menggugurkan diagnosisnya ini apa? Lebih ke mungkin rasa mengganjalnya tadi kan memang tidak ditanyakan pertama. Kemudian dari pasiennya juga sekretnya tadi berlebihan loh. Oke, jadi dari tiga diagnosis, dua yang agak sama, satu yang berbeda, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pasien ini dari anamnesisnya saja, kita menduga mungkin diferensial diagnosisnya lebih ke arah konjungtivitis lain. Saya juga harus memberikan feedback kepada kalian semua. Dari feedback secara umum, saya sudah sangat bahagia melihat kalian sudah bisa berhasil memberikan tanya jawab yang baik, menjaga sopan santun, beradab, beretika di hadapan pasien, ya, memberikan nama dulu sebelum memberikan pertanyaan, itu sangat bagus dan saya sangat hargai sekali. Kalau dilanjutkan untuk pasien-pasien berikutnya, jangan ragu, jangan takut untuk bertanya kepada pasien karena itu kunci dari pemeriksaan kita. Nah, kalau yang perlu ditingkatkan, tadi saya melihat Eja agak kurang dalam bertanya, ya. Jangan khawatir, jangan takut Eja untuk bisa bertanya lebih spesifik, ya. Baik mungkin riwayat pengobatannya yang sebelumnya ataukah ada riwayat penggunaan jasa kontak, kita belum tanya, ya. Terus banyak yang mesti bisa digali, ya. Terus tadi Rahma udah bagus, kekurangannya apa ya? Cuma lebih lebih struktural saja, gitu saja. Tadi kita udah bagus, ya, lebih banyak digali diferensial diagnosis yang lainnya. Gitu. Tadi kalau bakterinya udah, mungkin yang lainnya belum. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu kepada saya? Cukup? Baik. Saya harapkan BST kita kali ini ada peningkatan untuk yang BST berikutnya, ya. Baik, kita akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya dari adik-adik semua. Semoga BST kemudian akan lebih bagus daripada sekarang. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.